Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 7 April 2022. Saya Romo Agus CCR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu. Aku tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan itu adalah relasi yang diikat di dalam perjanjian. Dalam bacaan pertama hari ini, dalam kitab Kejadian, saudari-saudara, Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, bapa leluhur kita. Dan Allah berkata, "Engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Saudari-saudara, dalam pengalaman hidup, sebuah perjanjian yang diikat, kalau dilanggar, itu banyak konsekuensinya. Entahkah relasi menjadi tidak sebagus sebelumnya, ataukah relasi menjadi rusak, komunikasi berantakan, suasana menjadi sangat berbeda ketika perjanjian itu dituruti dengan baik. Bapa Abraham, saudari-saudara, adalah bapa orang beriman. Mengapa dia disebut sebagai bapa orang beriman? Karena dia adalah bapa yang percaya sepenuhnya janji Allah dan setia serta taat menjaga perjanjian itu. Dalam seluruh hidupnya, dalam penantiannya untuk mendapatkan seorang anak, pada masa tuanya, dia tetap setia. Ketika anaknya diminta untuk dikorbankan, dia juga siap melaksanakannya. Dan dia lolos ujian. Dia sungguh bapa orang beriman. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kesetiaan kepada perjanjian menjadi satu prasyarat supaya relasi dengan Tuhan tetap terjalin dengan baik, supaya relasi dengan Tuhan tidak mengalami kendala
dan lebih-lebih supaya kita pada akhirnya memiliki kemuliaan Tuhan. Allah sudah berjanji melalui Abraham bahwa Dia akan menjadikan semua manusia sebagai umat pilihannya yang akan dituntun menuju tanah terjanji. Dari pihak kita, dari pihak manusia, saudari-saudara, itu hanya dituntut untuk memegang perjanjian dengan Allah. Memegang perjanjian itu berarti setia kepada perjanjian dan hanya menyembah kepada Allah, melaksanakan kehendaknya. Itulah yang oleh Yesus kemudian dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yang menuruti firman, itu berarti yang setia kepada perjanjian dan melaksanakannya. Dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kesetiaan kepada perjanjian, saudari-saudara, betapa sangat penting dalam hidup ini. Katakanlah misalnya, janji perkawinan. Ketika sebuah janji antara seorang suami dan istri dilanggar, relasi menjadi tidak nyaman, relasi menjadi terganggu, rusak, atau bahkan kadang-kadang sulit untuk dipersatukan kembali. Janji untuk, katakanlah, janji atau sumpah jabatan ketika dilanggar, tidak ada yang bergembira. Yang ada adalah suasana atau beban batin yang semakin bertambah. Ketika janji baptis dilanggar, ketika janji-janji yang lain itu dilanggar, betapa saudari-saudara dia menimbulkan dampak-dampak yang tidak bagus. Demikianlah janji kita kepada Tuhan, relasi perjanjian antara Allah dan manusia, ketika itu dilanggar, dia membawa serta konsekuensi. Maka belajar dari Bapa kita Abraham, mari saudari-saudara, kita setia untuk melakukan kehendak Bapa. Itu berarti setia kepada perjanjian dan kita menjadi umat-umat pilihan yang sungguh mengenal Bapa, menyembah Dia, melaksanakan kehendaknya, sehingga pada akhirnya kita pun boleh ambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan, Dia yang sungguh mengasihi, Dia yang sungguh setia, meskipun kita tidak setia. Tuhan Yesus memberkati saudari-saudara. Maria Bunda selalu menolong, setia, mendoakan kita semua. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mencintai kami melalui perjanjian yang telah Kau angkat lewat Bapa kami, Bapa Abraham. Seringkali kami begitu mudah berjanji, namun begitu sulit juga untuk setia melaksanakannya. Putramu Yesus telah setia kepada kehendak-Mu. Dia melakukannya dengan setia dan taat. Ajari kami juga untuk setia pada janji-janji yang pernah keluar dari mulut kami. Jangan Kau biarkan hidup kami berantakan karena tidak setia kepada janji-janji kami. Semoga nama-Mu makin kami muliakan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.